Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang hari ini naik lumayan tinggi setelah kerjasama dengan perusahaan Microsoft. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham BHIT. Saham BHIT hari ini naik 7% ke harga 61. Bisa kita lihat di grafik, hari ini malah sempat naik melewati garis EMA 150 di harga 64, sempat naik menuju harga 67. Tapi pada saat penutupan berada di bawah garis EMA 150 dan ditutup di harga 61. Jadi candle hari ini walaupun naik 7% menurut saya masih kurang bagus. Dan kenapa bisa naik tinggi hari ini? Ternyata kalau berita bahwa emiten Haritanu atau BHIT dan Microsoft teken MOU untuk mempercepat digitalisasi grup MNC. Jadi karena ada pemberitaan ini, harga saham BHIT langsung bergerak naik tinggi. Tapi karena ada candle dengan shadow ke atas, hati-hati. Bisa saja karena ada pemberitaan ini sengaja dibuat harganya naik dan jualan di harga atas. Karena memang secara candle BHIT saat ini belum bergerak tren. Walaupun hari ini naik 7%, ini juga belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 59. Dan untuk support terdekat saat ini di 55. Jadi secara tren, sebenarnya trennya masih belum bagus. Dan untuk garis MACD pun saat ini memang terlihat sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat untuk data broker summary-nya. Untuk data broker summary, jika kita lihat, asing masih terus melakukan distribusi dan hari ini asing malah distribusi dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat ini ada distribusi. Mungkin teman-teman lihat ini sekilas seperti akumulasi, tapi coba kita lihat untuk data netnya. Bisa kita lihat di sini secara net ini masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, masih bisa di hold apabila masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi hati-hati apabila ternyata dalam beberapa hari ke depan saham BHIT dibuat turun di bawah garis EMA 50. Apabila dibuat turun kembali, ada potensi BHIT untuk lanjut turun menuju support di harga 55. Jadi ingat, candle hari ini walaupun naik 7% ini masih tidak bagus, sama seperti posisi sini bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 150 yang harusnya sudah mulai uptrend kembali, tapi karena candlenya seperti ini, keesokan harinya mulai bergerak turun kembali. Saat ini juga belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Garis EMA 50 juga harus tunggu besok untuk terkonfirmasi. Harus hati-hati, apalagi hari ini ada distribusi besar setelah keluar berita ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba beli, bisa tetap pantau saham BHIT. Apabila besok BHIT masih bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman bisa coba beli di sekitar garis EMA 50. Tapi ingat, teman-teman harus sangat disiplin karena pergerakan saham ini lumayan liar dan secara tren saat ini juga belum bagus. Jadi bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50, tapi apabila ternyata garis EMA 50 terlewati, teman-teman harus pertimbangkan untuk cut loss. Dan sebaiknya jangan entry apabila walaupun besok naik masih banyak distribusi. Selanjutnya saya akan coba analisa saudaranya yaitu saham BMTR. BMTR hari ini juga naik 1% lebih ke harga 248. Bisa kita lihat di grafik, saham BMTR juga saat ini trennya belum bagus. Berada jauh di bawah garis EMA 50 dan 150, garis EMA 150 di sekitar harga 260, garis EMA 50 di sekitar harga 252. Dan untuk supportnya bisa kita lihat masih di sekitar harga 240. Jadi harga 240 atau support ini lumayan kuat menahan penurunan dari saham BMTR. Jadi sempat menuju support ini berhasil bertahan, satu rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, gagal break, turun kembali di bawah garis EMA 50. Setelah itu sempat kembali menyentuh harga 240, masih bisa rebound kembali. Jadi selama masih bertahan di atas harga 240, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, masih bisa di hold. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham BMTR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BMTR trennya masih akan sideways dalam 1 minggu ini.
Jadi masih akan bergerak dalam range harga 240 sampai garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 252. Jadi minggu ini masih ada potensi BMTR untuk naik mencoba break garis EMA 50. Selama belum ada akumulasi besar, sepertinya BMTR juga masih akan sulit untuk break garis EMA 50 ini. Tapi potensi untuk menyentuh garis EMA 50 masih sangat besar. Jadi apabila pada saat menyentuh garis EMA 50, candlenya solid plus ada akumulasi, maka ada potensi untuk break dari garis EMA 50. Jadi menurut saya masih bisa hold selama harga 240 tidak terlewati. Apabila terlewati harus hati-hati, berarti trennya akan mulai bergerak downtrend kembali. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MNCN. MNCN hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 905. Dan kenaikan ini membuat MNCN berada di atas garis EMA 150. Jadi menarik untuk masuk watchlist. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 150 ini, MNCN akan mulai bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Sama seperti ini bisa kita lihat setelah berhasil break dari garis EMA 150, MNCN lanjut naik dan mencapai target di 950. Jadi apabila ini juga berhasil break, maka target berikutnya itu yang terdekat di 930 sampai 950. Dan untuk garis EMA CD pun saat ini bisa kita lihat telah mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham MNCN. Jadi dari data yang kita dapat masih ada akumulasi. Saat ini mencoba break dari garis EMA 150. Menurut saya MNCN layak masuk watchlist minggu ini. Jadi apabila besok terkonfirmasi break dari garis EMA 150 atau di harga 900, MNCN berpotensi lanjut naik minimal ke 930. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk swing trade atau trading jangka pendek, atau bisa juga di hold apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150 atau malah di bawahnya. Terakhir saya akan menganalisa saham P1. P1 hari ini naik 4% lebih ke harga 510. Bisa kita lihat di grafik secara tren P1 saat ini masih bergerak tren. Sebelumnya berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Setelah itu naik di atas harga 500, tapi saat mendekati harga 530, P1 gagal break, sempat turun mengetas harga 500, tapi saat ini support psikologis di harga 500 masih kuat menahan penurunan dari saham P1. Jadi hari ini P1 berhasil naik kembali di atas harga 500. Dan untuk support di bawah 500 bisa kita lihat di sekitar harga 480 dan support EMA 150 di sekitar harga 476. Jadi secara keseluruhan, secara tren P1 trennya masih bergerak tren. Lalu garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat P1 juga masih ada potensi minggu ini untuk naik kembali mengetes harga 530. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 550. Jadi saat ini P1 menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman hari ini belum sempat entry membeli saham P1, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 500 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.